Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bagaimana sebenarnya terjadi konflik di negara kita dan di negara-negara yang lain. Ini adalah memang disengaja, ya, terutama di Indonesia konflik yang tidak kunjung selesai, yaitu masalah konflik nasab. Ya, marilah kita ikuti penjelasan dari Gus Islah Bahrawi. Para duriyah Nabi, jangan kalahin NU. Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia untuk mencintai para habaib. Kalau kita ke negara lain, saya sudah keliling ke Timur Tengah, ke Asia Tengah, mereka tidak menghormati seperti kita menghormati para habaib. Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya, semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia. Dan ini karena ajaran para ulama terdahulu. Dan kita takdim terhadap sanad-sanad keilmuan beliau-beliau ini. Dan kita betul-betul menghormati. Tapi hari ini kemudian sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencaci maki NU. Ulama-ulama NU juga dicaci maki kok. Dulu bangsa Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam. Mereka dimasukkan ke Islam melalui jalur perkawinan atau dengan berpura-pura menjadi mu'allaf. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam. Dan dengan mimpi-mimpi politik itu hari ini kita menghunus pedang satu sama lain, menghunus golok satu sama lain. Bahkan bukan hanya dalam satu keimanan, sesama Nahdien pun sama-sama saling menikah. Yang satu atas nama kecintaan kepada habaib, yang satu seolah-olah tidak cinta habaib. Sebuah buku yang menceritakan ini ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon, namanya Philip Hurri Hitti. Judulnya adalah The Story of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Dia menceritakan bahwa dulu bangsa Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam. Mereka dimasukkan ke Islam melalui jalur perkawinan atau dengan berpura-pura menjadi mu'allaf. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam. Untuk Islam ini di mana sih kelemahannya? Supaya apa? Karena negara-negara yang menjadi target jajahan itu adalah kebetulan hampir semuanya populasinya Muslim. Termasuk Snuk Horgronya yang kita kenal di Aceh kemudian. Mereka berusaha mencari titik lemahnya. Titik lemahnya ternyata di mana? Titik lemahnya ada di dalam kepentingan-kepentingan ambisi politik. Kalau umat Islam ini diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan seperti pada eranya, pada masa kejayaannya, umat Islam ini pasti akan menguasai seluruh isi bumi ini. Mulai dari geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya. Pasti akan dikuasai. Kalau ingin melemahkan umat Islam, berikan dia mimpi-mimpi politik. Lalu kemudianlah lahir gerakan-gerakan politik dengan berepisentrum di Timur Tengah. Keluar mimpi-mimpi pan-Arabisme, keluar mimpi-mimpi pan-Islamisme, yang kemudian melahirkan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, yang kemudian betul-betul menjebak kita ke dalam tengah pertempuran-pertempuran kebencian satu sama lain. 25 orang yang mengkonversi agamanya ini ke dalam Islam pura-pura. Saya katakan pura-pura karena Philip Hurikiti juga menggunakan kata-kata tanda kutip, quote unquote. Pura-pura menjadi Islam hanya ingin mengetahui lemahnya orang Islam. Karena apa? Ternyata mereka mempelajari sejarah juga, bahwa umat Islam pernah berperang sesama umat Islam karena persoalan politik. Umat Islam membunuh umat Islam yang lain karena persoalan-persoalan politik. Ini dipelajari betul oleh mereka. Ini kemudian dipelajari, oh kalau orang Islam ini ingin dipecah belah dan gampang dihasut, udah kasih aja mimpi-mimpi politik. Dan itu hari ini kita alami. Hari ini kita alami. Bagaimana caranya? Indonesia ini adalah negara yang gak masuk akal. Gak masuk akal negara kita ini. The impossible state, kalau di buku-buku dibilang. Gak masuk akal. 17.000 pulau bisa jadi satu negara coba. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah jadi 10 negara atau 15 negara. Coba bayangin itu Arab. Satu agama, satu bahasa, satu suku. Jadi negara perintil-perintil. Bahrain, Oman, Qatar. Ini kan negara kecil-kecil.
Karena mereka gagal move on dari masa lalunya. Dia tidak bisa melupakan mantan rupanya. Nah, ini yang dialami oleh mereka. Konflik-konflik tribalisme masa lalu tidak bisa menyelamatkan satu entitas mereka untuk tetap menjadi solid. Padahal satu rumpun. Bahasanya sama, paling dialeknya beda. Kalau orang yang bagian selatan ngomong kahwah, di sebelah utara seperti di Mesir ngomongnya gawah. Hanya dialeknya saja, bahasanya sama. Nah kita 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta firqah-firqah dan sekte-sektenya. Coba bayangin, bisa menjadi satu entitas negara. Dan alhamdulillahnya mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Tapi ya ini innalillahnya itu adalah kemudian kita menjadi sasaran amuk dari pertarungan-pertarungan politik global. Kita berusaha dipecah belah, kita supaya bisa menjadi seperti negara-negara Balkan. Makanya upaya-upaya hari ini yang dihasutkan ke kita hari ini adalah upaya balkanisasi Indonesia. Siapa yang bermain? Negara-negara Barat. Kita nggak bisa menolak itu. Hizbut Tahrir kantornya di London kok. Ahmadiyah kantornya di London. Syiah kantornya di London. Mau apa? Difasilitasi oleh mereka. Tapi ini semua kita tidak bisa menyalahkan negara-negara Barat. Yang harus kita salahkan adalah kita. Mengapa kita mau diadu domba? Dan ketika ulama-ulama Nahdlatul Ulama menganjurkan kepada kita untuk menghormati para habaib, menghormati para dzurriyyah kenabian, mereka melihat peluang itu. Diciptakanlah boneka-boneka bergelar habaib untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ini ironis. Saya sudah berkeliling kemana-mana, Pak. Saya ke Afrika berkali-kali, saya ke Asia Selatan, Asia Tengah. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Makanya saya sering dikatakan saya ini liberal. Nggak apa-apa, saya bodoh amat. Saya Nahdien sejati. Saya lahir dari keluarga Nahdien. Sampai hari ini saya masih Nahdien. Jadi sampai kadang-kadang kalau saya betul-betul diadili, kamu liberal, saya sampai sumpah, wallahi wal nabi saya Nahdien. Sebenarnya saya nggak mau ngeladenin, tapi ya sudahlah. Saya kan ingin dipojokkan menjadi musuh bersama, sehingga saya itu tidak mempunyai ruang untuk memberikan berbagai pemikiran-pemikiran ini. Saya sebenarnya bukan orang pinter, Pak. Saya cuma kadang-kadang lebih dulu tahu dari yang lain. Jadi memang kita harus betul-betul fokus terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kita terjebak di sini. Dan kita hari ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh seorang akademisi dari Tillman University, Phil Caruso namanya. Dia mengatakan tonggak paling penting di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila itu jadi nggak ada apa-apanya. Ini saya kira tidak berlebihan. Karena memang ulama-ulama kita dulu dari NU itu memang merumuskan bahwa kita tidak boleh memaksakan ego sesuai keinginan kita. Makanya kemudian diputuskan secara bersama-sama bahwa ini adalah perekat, bridging, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Apakah ini mereka ulama-ulama kita, Mbah Hasim dan sebagainya ini ngarang-ngarang? Enggak, ada rujukannya, Pak. Setelah saya pelajari hari ini, ternyata ini sudah ditulis di abad pertengahan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Pancasila ini disebut dengan konsep Al-Asobiyah, kesepakatan bersama. Dari Al-Asobiyah inilah kemudian John Smith, John Locke, Adam Smith, John Maynard, John Locke merumuskan pemikiran Ibnu Khaldun ini menjadi suatu sistem politik seperti yang kita kenal hari ini dengan demokrasi modern. Dan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini tentang bagaimana sebuah kapital, sebuah aliran modal didistribusikan kepada masyarakat, ini juga mengilhami Karl Marx dalam Das Kapital. Saya sudah baca, Pak. Dan ini pemikirannya sama dengan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Bagaimana sebuah modal itu disebar dalam masyarakat sehingga kemudian menghasilkan menjadi cash flow yang positif bagi sebuah negara. Ini ditiru oleh Karl Marx dalam Das Kapital dan ditulis juga bahwa ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Coba bangga sekali kita. Tapi hari ini kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina.
tidak bisa melahirkan lagi Al-Khawarizmi, Al-Biruni, termasuk kitab-kitab seperti Al-Haya yang menciptakan prototipe lensa pertama di dunia. Yang menciptakan lensa kamera itu orang Islam, Pak. Tapi kemudian kitab Al-Haya ini tidak dihargai di Islam, diusung ke Jerman, sehingga kita tahunya hari ini yang menciptakan lensa pertama itu adalah orang Jerman. Ilmu pengetahuan ini betul-betul dijauhkan dari kita, dari umat Islam, supaya kita betul-betul sibuk dengan mimpi-mimpi politik. Dan dengan mimpi-mimpi politik itu hari ini kita menghunus pedang satu sama lain, menghunus golok satu sama lain. Bahkan bukan hanya dalam satu keimanan, sesama Nahdien pun sama-sama saling menikah. Yang satu atas nama kecintaan kepada habaib, yang satu seolah-olah tidak cinta habaib. Bos, kalau kita ini berbicara tentang kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, jangan kalahin NU. Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia untuk mencintai para habaib. Kalau kita ke negara lain, saya sudah keliling ke Timur Tengah, ke Asia Tengah. Mereka tidak menghormati seperti kita menghormati para habaib. Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya, semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia. Dan ini karena ajaran para ulama terdahulu. Dan kita takdim terhadap sanad-sanad keilmuan beliau-beliau ini. Dan kita betul-betul menghormati. Tapi hari ini kemudian sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencaci maki NU. Ulama-ulama NU juga dicaci maki kok. Ini kan ironis karena kepentingan-kepentingan politik barat untuk memecah belah kita kan. Nah, sampai di sini bisa diklarifikasi ya, bisa dijelaskan, bisa diambil benang merahnya seperti itu. Jadi sesungguhnya yang mencintai habaib itu hanya golongan NU, hanya organisasi NU, karena memang diajarkan untuk cinta terhadap dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya malah menyerang NU seperti apa yang terjadi sekarang. Ya. Kemudian di NU itu mempunyai ajaran ya, mencintai negara, ya, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ternyata para habaib lah ya yang menyuarakan khilafah ya. Inilah sesungguhnya politik pecah belah ya. Ya lanjut. Kata Phil Caruso, kalau ingin menguasai Indonesia, kalau ingin betul-betul bisa ingin menguasai dan menghomogenkan seluruh Indonesia, ya memang harus menumbangkan NU. Kenapa kata Phil Caruso? Karena NU ini tidak punya riwayat menganjurkan kebencian satu sama lain. Ini Phil Caruso yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan aja. Bapak Ibu sekalian kan mungkin nggak tahu karena nggak baca. Dan apa kata Phil Caruso? Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat memberontak terhadap negaranya sendiri. Bahkan di zaman Soeharto, tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Bahkan di zaman Pak Harto, justru NU betul-betul dipersekusi. Gus Dur menjadi ketua PBNU selalu dicurigai hingga kemudian dibuatkan tandingan di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya. Namanya Abu Hasan. Dan bahkan saking cintanya Nahdlatul Ulama, kalangan Nahdien terhadap negara ini, ketika Gus Dur dilengserkan secara tidak normal pun, apa ada yang memberontak? Nggak ada. 212 nggak ada apa-apanya kalau orang Nahdien mau berontak waktu itu. Diludahin Monas tenggelam. Tapi apa? Sikap-sikap cinta negara dari kalangan Nahdien pada waktu itu dan diredam oleh Gus Dur. Sudah, jangan mikirin saya, kalian harus lebih memikirkan bangsa ini. Ini loh Nahdlatul Ulama. Makanya kata Phil Caruso, riwayat track recordnya Nahdlatul Ulama yang seperti inilah kemudian dia menjadi kekuatan poros utama di Indonesia. Dan hari ini apa? Banyak ideologi transnasional yang justru ingin memecah belah NU supaya NU tumbang. Dan kalau sudah tumbang, selesai semua. Muhammadiyah juga gampang, tinggal ngejentikkan tangan. Pancasila jadi tidak ada apa-apanya. Dia hanya sekedar filosofi ground slap. Nah inilah ya seperti apa yang telah kita ketahui dari beberapa penjelasan bahwa NU itu mengikuti
jalan atau pemikiran atau pendapat yang menyatakan bahwa setiap negara yang sudah mempunyai kesepakatan atau negara yang dibangun oleh kesepakatan maka wajib didukung. Seperti apa yang telah dikatakan Gus Islah Bahrawi. Jadi untuk merusak suatu negara maka dirobohkanlah Pancasila, kemudian dirusaklah NU. Seperti apa yang terjadi sekarang, ada pengerusakan terhadap NU dan juga terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia. Saja. Ini loh. Dan NU betul, ini kampung saya Pak di Madura hari ini. Waduh, yang namanya kelompok-kelompok ini luar biasa ini. Pesantren-pesantren NU, bahkan rumahnya Pak Mahfud loh dipersekusi oleh orang-orang Nahdien. Dan yang mempersekusi itu ada yang pakai baju banser juga, coba bayangin. Gimana itu? Nah, kita semua sudah terpecah belah karena persoalan-persoalan ini, karena pragmatisme politik. Tapi apakah orang Islam nggak boleh berpolitik? Boleh, sangat boleh. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Seperti saudara kembar, artinya apa? Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Jelas. Tapi jangan kemudian agama dan dalil-dalil ini dijadikan landasan sebagai alat penegas bahwa dirinya di-endorse oleh Tuhan untuk berkuasa. Ini kan nggak boleh. Kalau orang mencapai kekuasaannya dengan menggunakan dalil-dalil, Pak, kejahatannya juga akan menggunakan dalil-dalil. Ini soheh ini. Bagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan sebagainya. Dan beberapa pemimpin-pemimpin khalifah dalam Islam yang otoritarian, totalitarian. Ini semua juga menggunakan pembenaran-pembenaran agama. Khalifah-khalifah pada zaman Mu'tazilah itu membantai banyak sekali para ulama yang tidak sepakat dengan pemikiran kaum Mu'tazilah pada zamannya. Dan pembantaian ribuan ulama, mulai dari Cordoba, Toledo, Granada, Semenanjung Iberia, sampai ke pinggiran kota Tulus. Itu ratusan ribu yang dibantai oleh para pemimpin Islam sendiri. Karena apa? Karena dianggap berbeda. Dan si khalifah ini, para pemimpin ini merasa benar dengan menggunakan dalil-dalil agama. Mereka dituding sebagai bugot. Ini banyak sekali terjadi. Sampai hari ini ada sungai di Spanyol itu namanya Sungai Guadalquivir. Pernah dulu 300 ulama disalib dan dibakar hidup-hidup di situ. Sampai sekarang itu masih diziarahi oleh banyak muslim di Eropa. Karena di situ memang ulama, pemikir-pemikir Islam beserta kitab-kitabnya juga ikut dibakar. Baik, ada yang bertanya, kenapa semua? Ya, baik, kita harus merujuk alasan itu kenapa. Kita harus merujuk ke kitab Khurafatan. Nih, melalui kitab. Baik, di halaman 15. Nah teman-teman, kali ini kita akan dengarkan sebuah lagu. Nah lagu ini sangat keren sekali. Karena apa? Karena menceritakan tentang leluhur klan Baklawi ya. Tentang Fagih Moqaddam. Ciptaan salah satu akun di platform sebelah yaitu Tok ya. Dan ini menarik sekali karena akun ini sudah beberapa dulu kali biar kita itu bisa terhibur karena mungkin setelah apa yang telah banyak yang dikatakan panik oleh Gus karya Islah Bahrawi tadi, bangsa yang ingin mencerdaskan bahwa tujuan syariat itu adalah menjaga agama. dan kita akan dengarkan. Kemudian bukan hanya menjaga agama, tapi juga menjaga akal. Yang kedua menjaga akal, yang ketiga menjaga jiwa, yang keempat adalah menjaga harta, yang kelima menjaga keturunan. Mari kita hibur dulu dengan musik yang menyejukkan. Iblis Yahudi imigran bangsa menjadi tiang perpecahan agama.
Nusantara. Hadis palsu ajaran Yahudi merubah semua ajaran suci. Jual gelar anak cucu Nabi, menipu pribumi dan para kiai. Hadis palsu karangan Yahudi untuk menyesatkan ajaran Nabi. Ajaran fakih mukodam, golongan penyesat umat, bukan wali, bukan nabi, tetapi iblis Yahudi. Keturunannya Abraham menyamar cucunya Nabi. Fakih mukodam disembah oleh anjingnya Yahudi. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini masih di channel Panji Ingsun. Kita dengarkan. Tikus bersorban sampahnya Yaman, ratusan ekor di Nusantara. Gerombolan penjual agama, makhluk pemalas tidak bekerja. Jemput Pahlawi mirip sindikat, pakai daster imamah dan tongkat. Kumpulan setan penipu umat, tiap hari jual beli ayat. Buat melihat anjing Ba'alwi, ratusan tahun menjajah negeri. Para kiai asli pribumi ditenggelamkan anjing Ba'alwi. Asik, asik, asik. Semoga lagu ini menjadi kesadaran buat para muhibbin dan buat para habaib yang selalu mengaku turunan. Tuhan tidak pernah tinggal diam, kebusukan kini ditampakkan. Betul, betul. Keturunan Askenas keparat, gelarmu kini telah sekarat. Kini Ba'alwi ngaku siasat, punya rencana licik dan jahat. Kini menyerang pembuluh darah, merusak mentalnya pemerintah. Lihatlah kini mereka diam, pemerintah juga ikut diam. Tapi pribumi tak tinggal diam, menunggu waktu untuk mengganyang. Kalian hina ulama kami di pribumi, maka kami akan melawan dengan 1001 cara. 1001 cara. Yang penting anjing iblis semacam kalian akan rendah dan hina di kaki bangsa pribumi. Jemput Pahlawi mirip sindikat, pakai daster imamah dan tongkat. Kumpulan setan penipu umat, tiap hari jual beli. Ini sebuah analisis yang cukup menarik dilakukan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq, ya, salah satu terah Batu Ampar. Ratusan tahun Pujuk Samsuddin itu salah satu wali yang sangat terkenal di Madura. Nah, ini sebuah analisis dari Kiai Ja'far terkait klan Ba'alawi. Nah, mungkin selama ini kita melihat, ya, baik sebelum adanya tesis, bahkan setelah adanya tesis itu semakin kebongkar semua, bahwa klan Ba'alawi ini
rata-rata itu sombong-sombong. Sombong-sombong. Kenapa? Apakah itu berdasarkan dari gen ataupun dari sebuah pemahaman yang diterima dari leluhur-leluhur mereka? Ini dibongkar oleh Kiai Ja'far ya. Ini sangat menarik sekali. Ada satu tambahan kalau menurut saya itu ya. Selain mereka sombong-sombong itu, klan Ba'lawi itu songong-songong. Nah, songong-songong. Kita dengarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kenapa kaum Ba'lawi itu sombong-sombong semua? Ya, baik, kita harus merujuk alasan itu kenapa. Kita harus merujuk ke kitab khurafat kami. Ini melalui kitab. Baik, di halaman 15. Di halaman 15 bab 2. Di sini mereka, leluhur mereka, si Faqih Al-Muqaddam berkata, wa kana yaqul yakni Al-Faqih Muhammad. Di sini, ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Warawa ghairu saqaf ana fikum ka Isa fi qaumi. Dan di riwayat yang lain, ana fikum fi sairil awliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Baik, akan saya artikan satu persatu. Yang pertama, ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Saya di dalam kalian semua sama seperti kedudukan Nabi Muhammad, ya, sama seperti kedudukan Nabi Muhammad bagi kaumnya, di dalam kaumnya. Seperti apa? Wow. Terus di riwayat yang lain dari yang As-Saqaf, Segaf yang menceritakan, ana fikum ka Isa fi qaum. Saya di dalam kalian semua. Kedudukan saya di dalam diri kalian semua seperti kedudukan Isa, Nabiullah Isa, di kaumi, di dalam kaumnya. Luar biasa. Luar biasa. Terus bahkan ini bukan cuma manusia biasa. Ana fi sairil awliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Kedudukan saya dalam setiap para kedudukan orang wali sama dengan kedudukan Nabi Muhammad, katanya, di dalam semua para nabi. Sombong enggak? Jelas sombong. Di dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak senang sama sekali kepada orang yang sombong. Dan di dalam hadis qudsi, baginda menceritakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kibru nidai wal azamatu izari. Jadi kibr dan keagungan itu adalah selendang Allah. Siapapun yang mengambilnya dariku, maka aku akan mencemplungkan dia kepada neraka. Jelas kan? Al-Quran sudah jelas, terus Al-Hadis sudah jelas, dan Said Muhammad sering sekali menyampaikan satu bait bagi orang yang sombong. Insya Allah kalau santri-santri Said Muhammad ini pasti hafal, termasuk saya, alhamdulillah. Jadi beliau setiap mengajar, jangan sombong. Sombong itu mencelakakan kalian. Apa bunyi syairnya? Arba'atun muhlikatun li abdi ana wa nahnu wali wa indi. Itu beliau sering gitu bacanya. Arba'atun muhlikatun li abdi ana wa nahnu wali wa indi. Apa itu artinya? 4 perkara, arba'ah, muhlika, mencelakakan, li abdi, bagi semua hamba. 4 hal. Ini siwot dari sombong. Apa yang pertama? Ana.
kalau diri saya, bagi saya. Nah, itu. Terus setelah anak apa? Ini satu ya. Ingat-ingat teman-teman. Anak, wa nahnu, golongan saya, kelompok saya, klan saya, rombongan saya, kelompok saya. Nah, itu. Nahnu. Wali, punya saya, milik saya. Kalau punya saya hebat. Kalau milik saya top. Wali, wa indi. Dan apa yang ada di saya, santri saya, teman saya, anak buah saya, itu 4 hal itu berpotensi mencelakakan semua hamba, karena 4 hal itu adalah siwab dari sombong. Nah, Kiai Ja'far mengungkap kesombongan dari klan Ba'alawi ini. Ini bukan semata-mata karena kita bicara tentang oknum, karena jangan kita selalu berbicara tentang oknum, tetapi kesombongan ini sudah mengalir dari faham mereka yang bersumber dari leluhur. Di ceramah ini mereka klan Ba'alawi ini mengagung-agungkan ajaran leluhur, dan leluhur yang mereka bangga-banggakan adalah Faqihil Muqaddam. Selain eksistensinya sebagai ulamanya ulama, walinya para wali, pemimpin para wali, ini masih fiktif, namun ajaran-ajarannya sudah ada. Ajaran-ajarannya jelas tertuang dalam kitab-kitab leluhur mereka, tertuang dalam kitab-kitabnya. Dan salah satu ajaran yang sangat luar biasa itu ya kesombongan dari Faqihil Muqaddam yang mengaku sebagai pemimpin para wali, kutubnya para kutub, ya, Syekhus Syuyukh, gurunya guru. Subhanallah, subhanallah. Ini sebuah kesombongan yang nyata. Inilah fakta ya. Ini adalah fakta bahwa di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu, khususnya kaum muslimin dan kaum nahdiyin ya khususnya, itu menganggap bahwa Sultan Aulia wa fil a'zam kutubil alamin itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun ditandingi oleh kaum Ba'alawi dengan Faqihil Muqaddam. Jadi kalau di Ba'alawi tidak ada ila hadrati Syekh Ahmad ya, Syekhul Wafa, Tajul Arifi, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tidak kirim Fatihah sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tidak kirim Fatihah sama Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, tapi thariqahnya Alawiyin. Sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.